saya Hiza Abigail, perwakilan dari kelompok 2. Kali ini kelompok aku bakal ngejelasin tentang strategi proses. Nama saya Renika Yanti. Nama saya Dinda Yunuraisyah. Nama saya Amelia Putri Puspitasari. Nama saya Nazwa Fadia Bancin. Saya Yuvita Sri Rezeki. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dila Cahyani. Saya Ferry Huseni Badulo. Nah, untuk aku sendiri, aku bakal ngejelasin tentang definisi strategi proses. Strategi proses atau proses strategi merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Itu menurut Kaiser dan Render. Setelah itu ada tujuan strategi proses. Tujuan strategi proses itu untuk menciptakan atau menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas, biaya, dan kualitas barang yang diproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam strategi proses. Yang pertama tuh ada penanganan bahan baku. Jadi di penanganan bahan baku itu ada pemasok, gudang, bagian produksi, bagian pengendalian kualitas, dan pelanggan. Dan yang kedua ada penanganan tenaga kerja. Nah, penanganan tenaga kerja ini ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini seperti manajemen, departemen SDM, pengawas, dan tenaga kerja. Nah, untuk pihak eksternalnya ada pemerintah, serikat pekerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan penyalur tenaga kerja, dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini di sini ada dua juga, pihak internal dan pihak eksternal. Nah, pihak internal ini ada tim manajemen, tim IT, tim bisnis, dan pengguna akhir. Nah, untuk pihak eksternalnya ada vendor teknologi, konsultan teknologi, lembaga penelitian, dan pendidikan pemerintah. Nah, yang keempat ada metode. Nah, metode ini tim manajemen puncak, manajemen proses, karyawan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Definisi teknologi. Nah, definisi teknologi ini secara umum yaitu teknologi adalah pengetahuan praktis yang tersistematis untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Nah, teknologi ini diwujudkan dalam kemampuan yang produktif, organisasi atau mekanikasi berdasarkan riset dan atau teori ilmiah. Nah, kesimpulannya, teknologi adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya. Nah, teknologi dapat berupa alat, mesin, metode, proses, sistem, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi secara umum itu ada teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi pendidikan, dan teknologi medis. Namun, menurut kecanggihannya, teknologi terbagi menjadi 3, yakni 1. Teknologi tradisional, yaitu pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau handmade yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. 2. Ada teknologi mekanik, yaitu teknologi yang menggunakan energi listrik. 3. Ada otomatisasi, yaitu teknologi maju yang telah menggunakan komputer. Jenis teknologi berbasis komputer. Secara garis besar, teknologi yang berbasis komputer meliputi 1. Computer Aided Design atau CAD. CAD adalah penggunaan perangkat lunak untuk membantu dalam membuat, memodifikasi, menganalisis, atau mengoptimalkan desain. CAD digunakan untuk membuat gambar 2D dan model 3D dari produk dunia nyata sebelum mereka diproduksi. 2. Standard for Exchange of Product Data (STEP). STEP adalah standar internasional untuk pertukaran data produk.
Standar ini memungkinkan pertukaran informasi desain, manufaktur, dan operasional antara berbagai sistem dan perangkat lunak. Sistem membantu meningkatkan interoperabilitas dan kolaborasi dalam industri manufaktur. 3. Ada Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAM adalah penggunaan perangkat lunak dan mesin yang dikendalikan komputer untuk mengoptimalisasi proses manufaktur. CAM digunakan oleh arsitek, manajer konstruksi, dan insinyur membuat desain dalam 2D dan 3D untuk memvisualisasikan karakteristik dan memungkinkan pengembangan, modifikasi, dan optimalisasi proses desain. Manfaat CAD and CAM. Manfaat CAD and CAM dapat merujuk pada keuntungan atau hasil positif yang akan diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat yang dimaksud. Yang pertama, mampu merancang dan membuat produk yang berkualitas tinggi. Dengan menggunakan teknologi CAD and CAM dalam proses produksi, kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh manusia dapat dikurangi. Kemudian, perancangan dan pembuatan produk juga dapat dilakukan dengan presisi tinggi dan detail yang lebih baik. Yang kedua, memperpendek waktu perencanaan produk. Pemanfaatan CAD and CAM dalam proses perencanaan produk dapat membantu para desainer untuk menciptakan dan kemudian melakukan revisi dengan lebih cepat. Yang ketiga, mampu menekan biaya operasional. Proses produksi yang optimal dengan waktu yang singkat dan input bahan yang efisien secara otomatis akan mengurangi biaya operasional. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu menyediakan database yang lengkap. Setiap data dan informasi yang berkaitan dengan produk yang diproduksi akan terkumpul dan tersimpan dengan lengkap di dalam database yang suatu saat nanti akan dapat diakses dan dimanfaatkan. Selanjutnya, 3 era teknologi. Yang pertama, era agraris. Dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu saat gaya hidup manusia beralih dari berburu dan mengumpulkan makanan menjadi berbasis pertanian. Teknologi yang dominan digunakan adalah teknologi pertanian atau teknologi pengolahan yang bersifat tradisional. Contohnya, alat pertanian sederhana seperti cangkul dan alat pertanian yang lebih efisien seperti mesin bajak. Lalu yang kedua, ada era industri. Nah, di sini terdapat beberapa revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 yang disebut juga sebagai era kebangkitan mesin dengan ditemukannya mesin uap. Lalu revolusi industri 2.0 pada abad ke-20 yang disebut juga sebagai revolusi teknologi dan era kebangkitan transportasi atau otomatisasi yang dipicu oleh penemuan ban berjalan dan tenaga listrik. Lalu revolusi industri 3.0 di akhir abad ke-20 yang dikenal sebagai era teknologi digital dan internet serta kebangkitan komputer atau komputasi yang ditandai dengan adanya komputer dan robot. Lalu yang terakhir, revolusi industri 4.0 di awal abad ke-21 yang merupakan era kebangkitan internet di mana setiap kemajuan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Lalu era teknologi yang terakhir di sini ada era informasi. Dimulai sejak akhir abad ke-20 saat berkembang pesatnya teknologi komputer dan telekomunikasi bersifat jaringan, ditandai dengan berubahnya gaya hidup manusia dalam berbagai bidang menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, teknologi yang dominan digunakan di sini adalah komputer, internet, dan juga perangkat mobile. 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volume tetapi bervariasi tinggi, seperti mesin, rumah sakit, dan restoran. Dan yang kedua ada fokus berulang. Proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul, lini perakitan klasik. Yang ketiga ada fokus pada produk. Fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang bervolume tinggi dan bervariasi rendah. Mass customization, pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Perbandingan 4 tipe proses. Yang pertama itu ada fokus pada proses.
yang terdiri dari yang pertama, menghasilkan produk dengan jumlah kecil dan variasi tinggi. Yang kedua, peralatan memiliki fungsi umum. Ketiga, operator memiliki keterampilan umum dan luas. Yang keempat, terdapat banyak panduan kerja. Perbandingan kedua yaitu fokus berulang, yaitu pertama, produk terstandarisasi dengan beberapa pilihan. Kedua, peralatan bantu khusus digunakan pada lini perakitan. Ketiga, karyawan dilatih seadanya. 4. Mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Perbandingan yang ketiga ada fokus pada produk. Yang pertama, menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan variasi rendah. Kedua, peralatan memiliki fungsi khusus. 3. Operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Keempat, pesanan kerja dan panduan kerja sedikit. Perbandingan yang keempat adalah mass customization. Yang pertama ada menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan variasi tinggi. Kedua, peralatan fleksibel. Ketiga, operator yang fleksibel dilatih untuk kustomisasi. Dan keempat, terdapat banyak panduan kerja. Pemilihan proses produksi ada 3. Yang pertama, fokus berulang dengan teknik moduler adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam produksi. Yang kedua, fokus proses dengan teknik penjadwalan efektif, yaitu untuk meningkatkan efisien dan mengurangi waktu tunggu untuk memaksimalkan penggunaan produksi. Yang ketiga, fokus produk dengan teknik throughput adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan jumlah produk yang berhasil dihasilkan oleh suatu sistem dalam jangka waktu tertentu. Teknik throughput ini sangat penting untuk menilai kerja. Rekayasa ulang adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja. Mengubah sistem produksi dari satu produksi ke satu model lainnya. Perubahan ini mungkin dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, standar kualitas. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, tata letak. Yang kelima, pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan jasa dalam strategi proses. Pengelolaan jasa dalam strategi proses sendiri adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menghasilkan layanan kepada pelanggan. Contohnya seperti proses pengelolaan klaim asuransi, di mana asuransi menerima klaim dari pelanggan, memverifikasi informasi, dan kemudian menyelesaikan klaim tersebut dengan memberikan pembayaran atau layanan lainnya kepada pelanggan. Slide selanjutnya ada desain proses jasa dalam strategi proses. Desain proses jasa dalam strategi proses sendiri adalah upaya merancang langkah-langkah yang optimal untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana proses tersebut dapat diatur, diintegrasikan, dan dikelola secara efisien untuk mencapai tujuan bisnis yang memuaskan. Teknologi produksi adalah istilah yang mencakup berbagai teknologi alat, mesin, dan proses yang digunakan dalam menghasilkan barang dan layanan secara massal. Tujuan utama dari teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan produksi sambil meminimalkan biaya dan limbah. Contoh manufaktur aditif juga dikenal sebagai percetakan 3D. Teknologi ini memungkinkan untuk membuat objek dengan menambahkan material secara lapis dan berlapis. Ini membuka pintu untuk desain yang lebih kompleks dan fleksibel yang besar dalam proses produksi. Lalu ada teknologi jasa, yaitu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh suatu bisnis atau organisasi. Teknologi jasa sangat bermanfaat baik untuk meningkatkan produktivitas, lalu juga ada untuk meningkatkan kualitas layanan. Seperti melakukan transaksi elektronik, komunikasi seperti HP, ada majalah elektronik, dan konsultasi media. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.